Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang wanita yang rela berkorban, bahkan menjual harga diri, demi membangun rumah megah untuk keluarganya? Inilah kisah Ayu, seorang TKW yang diam-diam bekerja di dunia malam Taiwan. Justru berhasil membangun rumah senilai 20 miliar rupiah di kampung halamannya. Cerita ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata bahwa di balik senyum dan kilo kemewahan ada air mata dan luka yang tak terlihat. Kalau kamu pernah dengar kisah seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Ini adalah Vega Story, tempat kita menyuarakan kisah-kisah nyata para TKW penuh air mata, drama, dan perjuangan yang jarang terungkap. Namaku Ayu, asal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat sawah lebih luas dari jalan raya, dan suara ayam jadi alarm pagi. Sejak kecil aku terbiasa hidup sederhana. Ayah buruh tani, ibu hanya ibu rumah tangga. Tapi mimpiku besar, ingin keluar dari kemiskinan. Sejak SMA aku sudah bantu jualan gorengan. Aku tahu, kalau mau hidup berubah, aku harus berani. Tapi biaya kuliah tak terjangkau. Dan saat adik-adikku mulai masuk sekolah, aku putuskan pergi merantau, jadi TKW ke Taiwan. Awalnya aku kerja legal di pabrik, tapi nasib berkata lain. Kontrak tak diperpanjang, dan aku terjebak overstay. Agen yang tadinya janji bantu, malah lepas tangan. Aku dihadapkan pada dua pilihan, pulang tanpa uang, atau bertahan dalam bayang-bayang gelap. Dari sinilah perjalanan gelapku dimulai. Setelah kehilangan pekerjaan di pabrik, aku kebingungan. Visa sudah habis, uang makin menipis. Pulang ke Indonesia, aku belum siap. Keluargaku di kampung berharap aku sukses. Mereka tak tahu, aku kini hidup bersembunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sampai suatu malam, aku diajak seorang teman sesama TKW ke sebuah tempat. Sebuah klub malam di kota. Katanya cuma duduk nemenin tamu, minum sedikit, dan bisa dapat uang cepat. Awalnya aku ragu. Aku bukan perempuan seperti itu. Tapi waktu melihat uang tip yang dia dapat dalam semalam, aku terdiam. Jumlahnya setara gaji 2 bulan kerja pabrik. Aku menolak 2 kali. Tapi malam ketiga, aku datang. Dengan hati bergetar dan pikiran kacau, aku melangkah masuk. Lampu neon ungu menyala di dinding, suara musik menghantam dada, dan aroma parfum campur alkohol memenuhi udara. Aku duduk di sofa VIP, dan malam itu, aku belajar tersenyum sambil menyembunyikan ketakutan. "Namamu siapa?" tanya seorang pria yang sepertinya langganan. "Ayu," jawabku pelan, mencoba tetap sopan. Dia tertawa. "Ayu ya, namamu cantik, cocok sama wajahmu." Malam-malam berikutnya jadi rutinitas. Make up tebal, gaun hitam, dan senyum palsu jadi senjataku. Dalam satu malam, aku bisa dapat 5 juta. Dalam sebulan, lebih dari cukup untuk kirim ke kampung, bayar utang, bahkan bantu renovasi rumah orang tua. Tapi di balik semua itu, hatiku hancur. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Setiap pagi menjelang, aku menangis dalam kamar sempit kontrakan. Ya Allah, apa ini jalan hidupku? Tapi kalau aku berhenti, siapa yang bayar sekolah adikku? Siapa yang beli obat untuk ibu? Aku bukan perempuan nakal. Aku cuma perempuan yang terdesak. Aku kerja bukan untuk senang-senang, tapi demi keluarga. Demi mimpi yang sudah terlanjur kuperjuangkan jauh dari tanah air. Tapi dunia malam itu kejam. Tak semua tamu baik. Ada yang kasar, ada yang memaksa lebih dari yang seharusnya. Pernah suatu malam, aku dikunci di ruangan VIP oleh seorang pelanggan mabuk. Untung teman kerjaku datang menyelamatkan. Sejak itu, aku makin waspada. "Kenapa kamu bertahan di sini, Yuk?" tanya Rina, teman satu klub. Aku diam. Lalu jawab, "Karena aku ingin bangun rumah untuk orang tuaku.
Aku ingin mereka punya kehidupan yang layak. Rina tertawa kecil. Aku juga, tapi kadang aku lupa. Kita sedang jual mimpi, bukan bangun masa depan. Kata-kata Rina seperti tamparan, tapi aku tak punya pilihan. Aku makin profesional. Tahu siapa pelanggan besar, bagaimana mengambil hati mereka tanpa harus menjual diri sepenuhnya. Aku belajar bicara halus, berpakaian anggun, dan menari secukupnya saja. Tahun pertama berlalu. Tabunganku mulai menumpuk. Aku titip lewat teman di kampung untuk beli sebidang tanah. Tahun kedua, aku mulai bangun rumah, 1 lantai. Tahun ketiga, 2 lantai berdiri. Dan tahun keempat, rumah mewah dengan gerbang tinggi dan marmer putih berdiri megah di tengah desa. Tetangga bilang aku hebat, keluarga bangga. Mereka pikir aku kerja sukses di luar negeri, mungkin jadi manajer. Tak ada yang tahu kalau di balik tembok rumah mewah itu ada air mata, peluh, dan harga diri yang terkikis. Suatu malam, aku duduk sendiri di balkon klub. Musik tetap berdentum di dalam, tapi pikiranku mengembara jauh. Kulihat langit Taiwan yang kelam, dan entah kenapa aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Lelah berpura-pura kuat, lelah menjadi orang lain. Tiba-tiba, handphoneku berbunyi. Video call dari kampung. Wajah ibuku muncul. Di sampingnya, adikku sedang memakai seragam SMA. "Kak Ayu, kami bangga sekali. Rumah ini indah banget," kata mereka. Tapi aku hanya bisa tersenyum sambil menahan air mata. Setelah telepon itu, aku masuk ke kamar dan memandangi wajahku di cermin. Make up tebal, bulu mata palsu, senyum pura-pura. "Ini bukan aku," bisiku. Malam itu aku memutuskan, sudah cukup. Cukup pengorbanan, cukup rasa sakit. Aku hubungi seorang kenalan. Dulu pernah tawari kerja halal di restoran kecil. Esoknya, aku angkat koper dan pergi diam-diam. Di dapur restoran itu, aku mulai hidup baru. Tangan yang dulu menari di lampu kelam, kini sibuk mengupas bawang. Hati yang dulu gelisah, kini perlahan tenang. Aku kerja siang, tidur malam. Aku kirim uang ke kampung dari hasil bersih. Tak sebesar dulu, tapi aku merasa utuh. Aku bukan lagi wanita malam. Aku Ayu, kakak, anak, perempuan yang pernah jatuh dan memilih bangkit. Kini, saat aku melihat ke belakang, aku tahu harta itu penting, tapi ketenangan jauh lebih mahal. Dan tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain melihat keluargaku tersenyum tanpa tahu betapa kerasnya aku bertahan. Akhirnya, aku pulang. Setelah bertahun-tahun merantau, menelan pahitnya dunia malam, dan melewati malam-malam tanpa suara azan, aku kembali ke kampung. Rumah itu berdiri megah, 2 lantai dengan cat putih gading, halaman luas, dan ukiran pagar yang dulu hanya ada dalam mimpiku. Orang-orang kampung berbisik, memuji. Tapi tak banyak yang tahu bahwa setiap ubin di rumah ini dibayar dengan air mata, dengan malam-malam penuh luka, dan doa-doa lirih yang hanya Tuhan yang dengar. Ibu memelukku lama, adikku menggandeng tanganku. Mereka tak pernah bertanya bagaimana aku bisa membangun semua ini. Mungkin mereka tahu, tapi memilih diam. Dan aku bersyukur mereka menerimaku bukan karena apa yang kuberikan, tapi karena aku pulang dengan selamat. Kini, aku mulai usaha kecil di kampung. Warung makan sederhana dengan menu yang kupelajari dulu di restoran Taiwan. Aku ingin hidup tenang. Tak ingin lagi tidur dengan rasa takut. Tak ingin lagi bangun dengan rasa malu. Kisahku memang penuh luka. Tapi dari luka itu, aku belajar. Menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi berani bangkit dengan cara yang lebih baik. Karena tak semua luka bisa terlihat. Tapi dari cerita kita bisa belajar.
Dan ini bukan cuma kisah Ayu. Ini adalah kenyataan yang pernah dialami oleh banyak TKW kita, yang diam-diam bertahan di gelapnya dunia demi menerangi masa depan orang-orang tercinta di kampung halaman. Ayu duduk di teras rumah mewahnya, memandang langit sore kampung yang merah jingga. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara azan dari masjid kecil di ujung jalan. Ia tersenyum lirih, bukan karena hartanya, tapi karena akhirnya ia bisa bernapas lega tanpa beban dosa yang dulu menghantuinya setiap malam. Ia tahu rumah itu dibangun dari perjuangan, tapi ia juga tahu tak semua perjuangan layak dikenang dengan bangga. Ada luka yang masih tersimpan dalam diam, dan ada malam-malam yang tak akan pernah ingin diulang. Kini, Ayu memilih hidup dalam diam dan ibadah. Setiap subuh, ia menangis di sajadah, memohon agar Allah menerima taubatnya. Ia tidak mencari pengakuan dari dunia, karena ia sudah cukup dengan senyum ibunya, keberhasilan adiknya, dan rasa damai di dalam dada. Tapi Ayu juga sadar, di luar sana masih banyak yang bernasib seperti dirinya dulu, terjebak di negeri orang, bekerja di tempat yang tak layak, dipaksa memilih antara dosa atau kelaparan keluarga. Maka dari itu, ia tak segan berbagi kisah, bukan untuk membuka aib, tapi sebagai peringatan bahwa di balik gemerlap dunia malam ada air mata yang mengalir tanpa suara. Bahwa uang bisa membeli rumah, tapi tidak ketenangan hati. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang tetap kuat di jalan yang benar. Buat kamu yang sedang di luar negeri, di tengah dilema hidup dan pekerjaan, kamu tidak sendiri. Banyak TKW lain yang pernah jatuh, tapi bangkit. Yang pernah salah, tapi kembali. Dan kisah Ayu ini semoga jadi pelajaran sekaligus pengingat. Kalau kamu pernah dengar kisah seperti ini, atau kamu ingin berbagi pengalamanmu, tulis di kolom komentar ya. Kami bacakan tanpa menghakimi. Karena di Vega Story, setiap cerita punya ruang dan setiap luka punya arti. Tonton cerita nyata lainnya hanya di Vega Story. Subscribe sekarang, nyalakan lonceng, dan bantu kami sebarkan kisah-kisah penuh pelajaran ini ke teman-teman sesama pejuang di luar negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena dari cerita, kita bisa belajar.